Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta. Alamat Jalan Pahlawan, Perumahan Geraha Kenari, Kabupaten Luwu Timur. Dan saya berkuliah di Stikes Batara Guru Sorowako dengan prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kerangka tulisan dan jenis-jenis tulisan yang merupakan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan masuk ke dalam materi, yaitu kerangka tulisan dan jenis-jenis tulisan. Kerangka tulisan merupakan suatu rencana kerja yang memuat garis besar suatu tulisan yang akan digarap. Bagian dari kerangka tulisan. Yang pertama, bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, alasan, pembatasan topik, kerangka metode, kerangka teori, dan sistematika penulisan. Yang kedua, bagian isi yang berisi menyusun gagasan dan pembahasan secara sistematis. Dan yang terakhir, bagian penutup yang berisi bagian akhir penutup, kesimpulan, dan sari dari tujuan. Adapun syarat agar menghasilkan kerangka tulisan. Yang pertama, tesis harus jelas. Yang kedua, tiap unit dalam kerangka hanya satu gagasan yang akan diuraikan secara tuntas. Yang ketiga, pokok-pokok dalam kerangka tulisan harus disusun secara logis. Dan yang terakhir, setiap unit baik subunit harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten. 4 kerangka tulisan dalam proses menulis. Yang pertama, tulisan dapat disusun secara teratur. Yang kedua, tulisan tidak mengalami pengulangan. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai miniatur atau prototipe tulisan yang akan memudahkan pembaca melihat wujud, gagasan, dan struktur. Adapun langkah-langkah penyusunan kerangka tulisan. Yang pertama, merumuskan tesis. Yang kedua, meninventarisasi gagasan bawahan. Yang ketiga, mengevaluasi semua gagasan. Yang keempat, mengulangi langkah kedua dan ketiga dan menyesuaikan kembali tesis. Dan yang terakhir, menentukan pola susunan. Dan pengembangan kerangka tulisan yang logis, yaitu 1. Pengembangan klimaks antiklimaks. 2. Pengembangan umum khusus atau khusus umum. 3. Pengembangan perbandingan dan pertentangan. 4. Pengembangan sebab akibat. 5. Pengembangan pemecahan masalah. 6. Pengembangan familiaritas. Dan yang terakhir, pengembangan akseptabilitas. Jenis kerangka tulisan. Yang pertama, berdasarkan pemerincian, yaitu kerangka tulisan sementara atau non-formal, yaitu kerangka tulisan yang masih berubah sesuai dengan proses baik pada saat dirujuk kembali pada tesis maupun pada saat proses menulis sedang berlangsung. Yang kedua, kerangka tulisan formal adalah kerangka tulisan yang sudah mantap dan tidak akan berubah lagi. Yang ketiga, pengembangan berdasarkan topik yang asa adalah pengembangan kerangka tulisan berdasarkan hal, barang, atau peristiwa yang tidak diketahui bagian-bagiannya. Adapun berdasarkan perumusan yaitu 1. Kerangka kalimat, 2. Kerangka topik. Pun jenis-jenis tulisan. Yang pertama, narasi. Yang kedua, eksposisi. Yang ketiga, persuasi.
pertama, narasi. Jadi, narasi adalah jenis pengembangan paragraf yang berisi rangkaian peristiwa secara sistematis. Adapun jenis-jenis narasi, yaitu yang pertama, narasi informatif, yang kedua, narasi ekspositori, yang ketiga, narasi artistik, dan yang keempat, narasi sugestif. Kedua, eksposisi. Jadi, eksposisi adalah pengembangan paragraf yang berisikan fakta atau data bersifat objektif untuk menambah pengetahuan pembaca. Yang ketiga, persuasif. Persuasif adalah karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Jadi, tema yang tepat untuk persuasif yaitu seperti katakan tidak pada narkoba, hidup sehat tanpa rokok, dan hutan sahabat kita. Yang keempat, deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu secara jelas dan terperinci. Yang terakhir, argumentasi. Argumentasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf berisikan alasan untuk meyakinkan atau menyanggah suatu penulisan. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi mengenai kerangka tulisan dan jenis-jenis tulisan yang dapat saya bawakan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri.